Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Demosien yang berjudul Sepanjang Jalan Pulang. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sepanjang Jalan Pulang, sebuah cerita dari Demosien, based on true story. Aku mau cerita sedikit boleh? Tentang perjalanan pulangku yang melewati jalan yang tidak rata, bergelombang, berbatu, dan belum pernah sekalipun tersentuh aspal jalan yang bagus dan mulus. Jalan yang menghambat roda sepeda motor untuk melaju kencang. Terlebih saat hujan turun dengan intensitas sedang sampai lebat, tentu akan membuat jalan menjadi licin dan dipenuhi genangan air. Sudah terbayangkan bagaimana keadaannya ketika turun hujan. Sebenarnya ini adalah jalur cepat untuk menuju tempat di mana saya bekerja, tapi bukan merupakan jalan utama. Hanya jalan pintas yang jarang dilalui. Bisa dibayangkan bagaimana keadaannya dan suasananya ketika malam hari. Ya, gelap gulita dan mengerikan. Terlebih di sepanjang jalan, di kanan dan kiri jalur ini tak ada perumahan dari warga. Hanya jalan kosong yang sepi yang biasa disebut toang. Toang sendiri merujuk kepada jalan di suatu daerah yang sepi. Seperti jalur penghubung namun tanpa ada rumah ataupun bangunan tempat keramaian warga. Begitu kosong, gelap dan lenggang. Tindak kriminalitas pun kerap terjadi sebenarnya di jalan ini. Sudah sering berita pembegalan di sepanjang jalur ini. Namun bukan hanya aksi dari para penjahat yang membuat jalan ini cenderung jarang dilewati. Selain karena jalan yang tidak baik pula, ada hal lain yang mencemaskan ketika melewati jalur utara desa ini, yaitu makhluk dari dimensi lain. Sangat sering terdengar cerita dari para pengendara yang melewati jalur ini pada malam hari. Saya sendiri pernah diperlihatkan wujud dari penghuni lain jalur ini. Sosok kuntilanak. Namun berbeda dari kebanyakan kuntilanak yang pernah saya temui atau lihat di video media sosial dan yang lainnya. Yang saya lihat adalah sesosok kuntilanak hitam. Kalian baru mendengarnya kan? Ya, saya juga baru pertama kali melihatnya dan semoga tidak lagi bertemu dengan sosoknya. Waktu itu malam Rabu jam 10.30 malam. Aku baru saja pulang dari tempat bekerja karena mendapatkan jatah shift malam. Awalnya memang tak ada yang aneh. Nampak biasa dan wajar-wajar saja. Tapi entah kenapa begitu berbelok menuju jalur ini, ada suatu hal yang tidak mengenakan hati. Seperti menolak untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena hari yang sudah larut malam dan saya pun ingin cepat-cepat untuk sampai di rumah, akhirnya saya mengenyampingkan perasaan tak enak tersebut. Tapi semakin lama semakin terasa aneh. Karena jalannya yang berbatu membuat saya harus memelankan laju dari sepeda motor saya. Seperti suara burung gagak yang serak. Tidak terdengar seperti suara tertawa yang mengerikan sejujurnya. Rembulan yang tak menampakkan dirinya membuat jalan ini semakin gelap dan memberikan sensasi yang mengerikan. Di sepanjang perjalanan suara tersebut seperti mengikuti. Seakan menertawakan saya yang kini dicekam rasa was-was dan perasaan yang semakin tak mengenakan. Bismillah, ucapku di dalam hati untuk meminta perlindungan dan memantapkan hati dan pikiran.
Cok, saya terkaget karena ban depan motor ini menghantam batu besar yang menonjol begitu angkuh di tengah jalan ini. Sialan. Sesaat saya berhenti untuk memeriksa keadaan motor ini. Saya turun untuk mengecek roda depan. Keadaan motor pada saat itu masih menyala. Sinar lampunya menerangi jalan yang ada di depan saya. Tiba-tiba ada hembusan angin yang panas melewati tubuh ini. Astagfirullah, apa ini? Batinku. Saya pun segera menaiki sepeda motor untuk cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba mulut saya menganga. Kening saya berkerut penuh tanda tanya. Siapa itu? Karena persis di depan sekitar jarak 50 meter, saya melihat perempuan bergaun hitam sedang berjalan. Bukan berjalan. Dia melayang atau mungkin mengambang beberapa senti dari tanah. Jantung saya berdegup sangat kencang yang membuat saya menjadi susah untuk mengatur nafas. Keringat langsung keluar dari sekujur badan yang berbalut sweater. Hal yang mengerikan pun terjadi. Ia berhenti, kepalanya bergedek menoleh ke arah tepat di mana saya duduk terdiam di atas motor saya. Sialan, wajahnya merah melepuh dengan mata yang melotot hampir keluar. Anjing, sial banget malam ini. Saya masih diam mematung. Dan sosok tersebut pun sama, dia mematung. Kami saling berpandangan, lidah saya tercekat. Begitu keluh tak mau mengucapkan sepatah kata pun tertahan di tengah tenggorokan. Namun akhirnya ia memalingkan pandangan ke depan, tidak lagi melihat ke arah saya. Ia kembali melayang dengan cepat dan melaju pesat terbang ke atas pohon randu besar di pinggir jalan ini. Suara mengerikan tersebut kembali terdengar. Seperti suara menertawakan keadaan saya. Astagfirullah. Itulah kata pertama yang berhasil saya ucapkan ketika saya kembali menguasai diri ini. Saya langsung segera beranjak dan hal konyol yang saya lakukan bukannya menaiki motor, tapi malah menuntunnya sambil berlari karena panik dan takut. Kalau bahasa di sini sih kami tenggengen atau panik dan takut. Pasti teman-teman tahu kan bahasa kami tenggengen? Kalau gitu lanjut. Saya kalap. Saya berlari berbalik arah untuk menuju keramaian. Atau paling tidak bisa menemui manusia lainnya untuk sekedar melegakan perasaan dan sedikit menghilangkan rasa ketakutan. Setelah berlari cukup jauh dan lama, saya pun menemui segerombolan bapak-bapak yang tengah bersantai di depan sebuah rumah. "Kenapa, Nak?" tanya salah satu dari mereka. Saya belum bisa menjawab, begitu lemas dan pegal terasa dengan nafas yang masih terenggah-enggah. "Kenapa dituntun motornya?" tanyanya kembali. Astaga, aku baru ngeh kenapa motornya dituntun, kenapa nggak aku naikin aja, dasar konyol. Sudah, sini istirahat dulu, nyebut, pinta seseorang salah satu dari mereka. Nampaknya mereka paham dengan apa yang baru saja saya alami. Pak Doyo selaku tuan rumah pun memberikan saya segelas air putih untuk menenangkan saya yang masih kalap. Dengan tangan gemetar saya meminum air tersebut. Nafas panjang saya keluarkan. Terasa lebih mendingan saat ini. Setelah terlihat lebih baik dan tenang, Pak Doyo kembali menanyai saya perihal apa yang baru saja saya alami.
Saya pun menjelaskan apa yang terjadi barusan. Reaksi dan ekspresi dari bapak-bapak tersebut nampak kaget, namun tidak dengan Pak Doyo. Ia terlihat biasa saja. Makanya, yang eling mas kalau lewat situ nyebut istighfar. Masih mending berwujud kuntilanak. Lah, saya malah ular lembu. Atau ular bertanduk naga yang menghadang saya di tengah jalan pas mau ngecek sawah malam hari. Nah Sobat Horor, setelah ini kita pakai dari sudut pandang Pak Doyo ya. Oke, next. Seperti biasanya, Pak Doyo rutin mengecek sawahnya pada malam hari. Karena memang hama tikus yang sedang gencar-gencarnya menyerang pertanian warga. Sebenarnya semenjak dari rumah, Pak Doyo juga merasakan keresahan di dalam hatinya. Batinnya seakan menolak untuk pergi pada malam ini. Ditambah kondisi badannya yang agak kurang fit. Namun berhubung ia tak mau merasa merugi karena tanaman padinya bisa dirusak oleh tikus, Pak Doyo pun memaksakan berangkat dengan berteman senter bertenaga listrik. Dengan teliti dan hati-hati, Pak Doyo meneliti galengan persawahan yang dekat dengan jalan raya yang saya ceritakan di atas. Rembulan nampak terang menyinari setiap langkah dari Pak Doyo. Kurang lebih berjarak 3 kotak dari sawahnya, tiba-tiba beliau mendengar suara desisan. Seperti suara entok jantan, lebih mirip suara ular kobra sebenarnya. Pak Doyo kaget bukan kepalang. Ia segera beringsut mundur untuk mengamankan diri. Pak Doyo was-was, takut ular tersebut mengejar dirinya. Segeralah ia mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari dari mana sumber suara tersebut, namun nihil. Tak ada apapun dalam jangkauan penglihatannya. Di kejauhan, matanya menangkap siluet hitam besar nan panjang melintang di hadapannya. Berkelip karena pantulan cahaya bulan. Dengan rasa penasaran, Pak Doyo pun mengarahkan senternya ke arah siluet panjang yang melintang di hadapannya. Astagfirullah! Pak Doyo terkaget. Ular begitu besar tengah melintas di depannya. Namun aneh, ular tersebut berwajah manusia, namun dengan rupa yang sangat menyeramkan. Di kepalanya ada tanduk berwarna emas mengkilat. Warna tubuhnya hijau berloreng hitam. Diameternya sangat besar dan sangat panjang, sebesar drum minyak milik Pertamina. Ia menoleh ke arah Pak Doyo sambil tersenyum sinis. Pak Doyo melotot, menatap sosok tersebut dengan penuh ketakutan. Kakinya gemetar hebat. Senter yang dipegangnya terjatuh. Di bawah kakinya yang gemetar, tubuh Pak Doyo menggigil dengan hebatnya. Sementara sosok ular besar tersebut kembali menggeliat. Ia seakan acuh dengan kehadiran dan keadaan Pak Doyo. Brak! Pak Doyo terjatuh ke belakang. Suara desisan dari makhluk tersebut masih terdengar. Dan setelah itu, Pak Doyo tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dikarenakan beliau pingsan dengan tubuh setengah terendam lumpur dan air sawah. Keesokan harinya beliau ditemukan oleh sang pemilik sawah di mana semalam ia pingsan. Sang pemilik pun berteriak meminta tolong karena ia juga takut terjadi apa-apa dengan Pak Doyo. Singkat cerita, Pak Doyo pun sudah berada di rumahnya. Kondisinya semakin memburuk. Demamnya tinggi dan menggigil. Pak Doyo jatuh sakit selama beberapa hari, bahkan hampir setengah bulan lamanya. Pak Doyo tak bisa berbicara dalam keadaan tersebut. Bahkan sekedar untuk membuka mulut pun rasanya sulit. Ia hanya mendapatkan nutrisi dari cairan infus yang menempel di tangannya.
Tubuhnya pun semakin kurus. Entah apa yang terjadi sampai membuat beliau menjadi seperti itu. Para tetangga dan keluarganya sangat penasaran. Hingga selang beberapa hari kemudian, alhamdulillah, kondisi Pak Doyo pun membaik dan sembuh di hari ke-15 setelah kejadian tersebut. Kejadian saya dan Pak Doyo sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Masih banyak lagi kejadian-kejadian ganjil lainnya yang terjadi di jalan saya pulang. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.